Teman-teman, ini rumusnya E ya. Jadi kita tidak perlu membuat rumus terakhir. Jadi cukup menambahkan nilai E di akhir yang menjadi nilai false atau nilai yang tidak ada pada range yang kita buat. Nah, berikutnya teman-teman adalah penggunaan if bertingkat, yaitu di mana penggunaannya dalam satu rumus terlibat atau terdapat banyak sekali if ya. Contohnya itu bisa digunakan untuk perhitungan nilai. Nah, misalnya seperti ini contoh. Untuk nilai A adalah lebih dari 80, nilai B lebih dari 70, nilai C lebih dari 60, nilai D lebih dari 50 dan nilai E adalah kurang dari sama dengan 50 ya. Seperti itu. Artinya kalau nilai A dimulai dari 81, nilai B dimulai dari 71, nilai C dimulai dari 61, nilai D dimulai dari 51 dan nilai E adalah 50 dan dimulai dari 50 sampai 0 atau 0 sampai 50. Oke teman-teman, silahkan teman-teman setting dulu komponen nilainya yang ingin dicek. Nilainya akan saya acak saja teman-teman ya. Oke, seperti itu nilainya. Nanti bisa teman-teman rubah atau disesuaikan. Kemudian untuk di kolom NA atau rata-rata ya, di sini saya hanya menggunakan rata-rata. Jadi ada dua cara menggunakan rata-rata. Yang pertama adalah membagi nilai, menjumlahkan nilai UTS dan US kemudian dibagi dua ya, atau menggunakan fungsi average ya. Yang pertama saya menggunakan komponen penjumlahan manual, yaitu dengan cara dalam kurung kemudian nilai UTS kemudian ditambahkan dengan nilai UAS, ditutup kurungnya kemudian dibagi menjadi 2. Kemudian ditekan enter, dapat nilai 81,5. Untuk rumus berikutnya adalah dengan menggunakan fungsi average, yaitu teman-teman klik sama dengan kemudian silakan ditulis average. Average ya, cari aja average atau average gitu ya. Diklik teman-teman, kemudian kalau sudah terbentuk rumus seperti ini, kemudian teman-teman klik tahan pada sel E6 di sini ya, E6 seperti kemudian ditahan sampai F6. Atau kalau diketikkan menu adalah E6 titik 2 F6. Nah, titik 2 artinya adalah total range-nya dari mana sampai mana ya gitu ya. Oke, seperti ini kemudian di enter. Kemudian teman-teman silakan di copy rumusnya ya dengan cara seperti yang sebelumnya ya, mengcopy rumus ya, yaitu aktifkan selnya kemudian arahkan kursor pada titik sel pada kanan bawah, kemudian diklik dan ditahan dan digeser. Oke, udah dapat nilainya seperti ini. Oke, nilai N sudah dapat. Kita lakukan perhitungan manual dulu untuk mengeceknya teman-teman ya. Yang pertama kan dia akan mendapat nilai A, yang kedua dia akan dapat nilai E, yang ketiga dia akan dapat nilai C, ini juga dapat nilai C, ini akan dapat nilai A. Oke, agar terkombinasi kita akan naikkan nilainya. 77 akan nilai B, ini akan kita turunkan coba ya, supaya nilainya D gitu ya teman-teman ya. Oke, ini nilainya D seperti ini. Oke, untuk memulai rumus ini sangat mudah dulu. Cara yang pertama adalah kita memberikan batas dulu agar nilainya NA nanti tidak lebih dari 100 ya. Nah, jadi karena nilai maksimal itu 100, jadi nanti tidak, kalau nilai NA nya lebih dari 100 maka nanti akan muncul pesan error di kolom keterangannya. Oke, yang pertama sama dengan kemudian kita masukkan fungsi if, buka kurungnya, klik NA nya lebih dari 100 ya, maka nanti akan muncul 100 kemudian titik koma, kita kasih misalnya pesan kalau lebih dari 100 adalah error seperti itu ya. Oke, petik 2 nya sudah, kemudian titik koma, kemudian kalau tidak error ya, ini kalau tidak error di sini ya.
Nah, sini nilai benar ya. Atau di sini masuk perhitungan. Seperti itu. Kalau dia menggunakan huruf ya teman-teman ya. Jadi kalau bukan perhitungan angka, dia harus wajib diawali dengan tanda petik 2. Seperti itu ya. Ini kita tutup satu kali. Nah, di sini berarti nilainya benar karena masuk nilai perhitungan, berarti di sini nilai NA-nya adalah tidak lebih dari 100. Kalau sekarang kita coba misalnya kita ganti nilainya 150 aja gitu ya. Nah, seperti ini 150. Kalau NA-nya 113 akan muncul error ya. Cuman ini teman-teman juga masih ada trouble kalau misalnya di sini nilai UASnya misalnya kita taruh 1 ya gitu ya, dan nilainya tetap 75, itu juga akan menjadi trouble. Jadi nanti teman-teman bisa gunakan fungsi if-nya untuk mengecek nilai UTS dan UAS-nya apakah lebih dari 100 atau tidak ya. Tapi itu nanti akan untuk pengembangan teman-teman nanti selanjutnya ya. Oke. Kita coba dulu di sini. Oke. Misalnya seperti kayak gini ya. Oke. Untuk kita akan coba lagi untuk mendapatkan nilai A. Yang kita edit adalah yang pada bagian masukan perhitungannya. Teman-teman bisa merubah di sini atau merubahnya lewat di sini. Sama saja ya. Saya akan rubah yang lewat di sini. Di sini kita masukkan dulu if lagi, kemudian dibuka kurungnya, klik lagi di sel yang sama atau G5. Sini adalah lebih dari 80. Kemudian titik koma, nilai true-nya atau nilai benar karena dia lebih dari 80 harusnya dapat nilai A. Seperti ini. Titik koma lagi, kemudian nilai yang kalau bukan A, berarti ini adalah nilai selanjutnya. Seperti ini. Diakhiri dengan tutup kurung ya. Kalau if-nya 2 berarti tutup kurung terakhirnya adalah 2. Oke. Nah, ini teman-teman ini sudah benar nilainya dapat A ya. Kita akan tes lagi. Nah, ini akan muncul error sudah benar. Ini misalnya 85. Nah, kalau A udah benar. Kalau B berarti di range 70, saya akan turunkan nilainya. Nilai 77 harusnya dia dapat B, dan di sini nilainya adalah nilai selanjutnya, berarti rumus kita sudah benar. Nah, maka di sini akan kita rubah. Sekarang saya rubah menggunakan cara yang kedua, itu dengan menggunakan di bagian formula ya. Kita masuk lagi if-nya lagi, if dalam kurung lagi, klik lagi atau ditulis G5 tidak apa-apa. Lebih dari 70 seperti ini teman-teman ya. Lebih dari 70. Titik koma, dia nanti akan nilai B seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah. Oke, kalau sudah sampai sini nilai berikutnya adalah harusnya nilai C ya. Nah, berarti di sini kita tambahin if lagi. Di sini saya tidak akan mengecek dulu nilai B-nya berapa, kita akan langsung saja. Kemudian if ini G5 lagi. Lebih dari 60, titik koma, nilainya C. Seperti ini. Kemudian titik koma lagi, kita masukkan lagi nilai D-nya, if lagi G5 lebih dari 50, titik koma, nilai kalau 5 lebih dari 50 adalah D, seperti ini ya, titik koma, dan terakhir adalah nilai E. Nilai E adalah nilai yang bukan dari indikator-indikator kita. Nah, jadi di terakhir cukup kita menggunakan nilai false-nya saja. Nah, seperti ini. Jadi kita tidak menggunakan if lagi karena kalau range-nya bukan di antara itu berarti dia nilainya E. Seperti itu ya. Kita hitung if-nya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti tutup kurungnya harus ada 5. Itu baru 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 plus yang else-nya berarti ada 6. Satu lagi berarti. Nah, seperti ini. Nah, oke. Kita enter. Oops, sorry. Ada kelebihan ini ya. Oh, sorry, kelebihan ya. Memang harusnya 5 ya. Karena if-nya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke.
enter. Oke, nilainya B, udah bener ya. Ini sudah bukan patokan kita lagi. Sekarang kita copy rumusnya ke bawah ya. Caranya sama seperti sebelumnya. Oke, nah teman-teman, ini rumusnya E ya. Jadi kita tidak perlu membuat rumus terakhir. Jadi cukup menambahkan nilai E di akhir yang menjadi nilai false atau nilai yang tidak ada pada range yang kita buat. Nah, oke, itu teman-teman penggunaan if secara sederhana ya, untuk penggunaan if tunggal, ganda, dan bertingkat. Oke, semoga bermanfaat. Silakan berikan komentar jika teman-teman ada pertanyaan. Kita akan sambung pada video berikutnya. 3, 2, 1, back to basic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.